Saya seorang penakut, tapi saya selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita. Beberapa di antaranya cerita angka. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya, Maharani Asmara Dewi, mencari jawabannya. Melihat sesosok wanita, ya berambut panjang, lagi duduk di pohon waru. Di Ciherang itu tidak akan ada perempuan yang cantik, katanya melebihi wajahnya Nyi Ratna Herang, katanya. Terus perempuan juga tidak boleh berambut panjang kalau di Ciherang. Rambut bergelombang, ikal gitu, cuman sebahu, pakai pakaian putih. Ciherang, desa kecil di kaki Gunung Ciremai seluas 139 hektar. Dihuni kurang lebih 5.000 penduduk. Desa Ciherang terletak di Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nama Ciherang disebut-sebut berasal dari nama seorang ronggeng yang tersohor cantik, Nyi Ratna Herang. Dia meninggal di usia 19 tahun dan dimakamkan di desa tersebut. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, Nyi Ratna Herang berparas cantik, berambut panjang, dan pandai menari ronggeng. Desa Ciherang tahun 1920-an sempat dihebohkan dengan kemunculan sosok hantu wanita yang selalu meminta korban. Korbannya gadis-gadis di bawah 19 tahun. Di antaranya masih anak-anak. Mereka meninggal dengan berbagai cara. Di antaranya diawali dengan menderita sakit dan kemudian meninggal. Di desa Ciherang, kalau ada lahir anak perempuan sampai umur 19 harus dititipkan dulu di desa tetangga. Ada yang bilang begitu. Tragedi apa yang sebenarnya pernah terjadi? Siapakah hantu wanita itu? Lantas, adakah hubungannya dengan keberadaan makam Nyi Ratna Herang yang dikeramatkan warga sekitar? Ronggeng adalah kesenian tari daerah yang berkembang di Jawa sejak lama, setidaknya sejak abad ke-8. Hal ini tergambar dari relief Candi Borobudur berisi rombongan penari keliling.
Rombongan ronggeng terdiri dari para penabuh gamelan dan para penari yang harus berjalan keliling kampung. Berpindah-pindah mereka pentas, berpindah-pindah tempat pentas. Ronggeng tradisional menampilkan satu atau beberapa penari wanita yang melenggak-lenggok diiringi seperangkat gamelan terdiri dari rebab, gong, dan alat musik tradisional lainnya. Kata ronggeng juga digunakan sebagai sebutan bagi para penari wanitanya. Kesenian rakyat yang menampilkan tarian dengan gerak dinamis dan erotis menurut ukuran keraton. Umumnya penari ronggeng berparas cantik, pandai berlenggak-lenggok, dan pandai merayu tetamu pria untuk menari bersamanya. Tentu saja mereka berharap uang saweran dari para lelaki yang menari bersamanya. Pada tahun 1920-an adalah Nyi Ratna Herang, seorang penari ronggeng di Jawa Barat yang terkenal berparas ayu dan bertubuh molek. Orang tercantik katanya di Ciherang waktu zaman dulu. Banyak yang suka katanya. Banyak yang mau gitu karena kecantikannya yang luar biasa, rambutnya panjang sekali kan, pokoknya cantik sih, cantik katanya. Kecantikan Nyi Ratna Herang dan kelincahannya menari membuat orang kagum dan tergila-gila kepadanya. Banyak lelaki, baik jawara, kaum bangsawan atau menak, serta rakyat jelata berebut untuk bisa menari bersama Nyi Ratna Herang. Perebutan seringkali sengit hingga menimbulkan keributan. Hingga sebuah tragedi terjadi. Mua ayah awewe katulis sana nanti kaulah tak akan umur apa Di Ciherang itu tidak akan ada perempuan yang cantik, katanya melebihi wajahnya Nyi Ratna Herang, katanya. Terus perempuan juga tidak boleh berambut panjang kalau di Ciherang, dan memang sampai saat ini juga nggak ada yang berani untuk panjangin rambut kalau di Ciherang. Mayat Nyi Ratna Herang dihanyutkan ke Sungai Cigede dan dimakamkan di dekat sawah di sisi sungai oleh seseorang yang menemukannya.
Banyak versi cerita tentang sosok Nyi Ratna Herang. Beberapa warga berpendapat berbeda dari asal-usulnya hingga cara Nyi Ratna Herang meninggal. Putri Raja kalau nggak salah dari Pajajaran atau Pakuan. Dikejar-kejar gitu sama pemuda gitu. Dan ini jatuhnya di Ciherang gitu. Makanya ya untuk orang Ciherang tuh mitosnya teh nggak boleh ada yang gadis atau cewek yang rambutnya panjang gitu. Kalau memang maksa ya risikonya ya sakit atau meninggal begitu. Seiring waktu, kisah Nyi Ratna Herang jadi cerita legenda di Kuningan, Jawa Barat. Beredar dari mulut ke mulut, turun-temurun. Makamnya di Desa Ciherang pun dikeramatkan. Banyak orang berziarah, berharap berkah sambil membawa saji. Bawanya kembang 11 warna, ya, terus rokok 2 butir. Saya tertarik menelusuri lebih jauh tentang misteri Nyi Ratna Herang. Saya mengajak teman saya, Intan, anak indigo yang mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Bersama Intan, saya menuju ke makam Nyi Ratna Herang. Jalur menuju makam Nyi Ratna Herang cukup sulit ditempuh. Letak makam persis di pinggir Sungai Cigede. Untuk menuju ke sana, kami harus melewati pematang sawah, licin, dan berlumpur. Intan, awas benerik banget. Nah, jadi tempat ini, menurut kepercayaan warga di sekitar desa Ciherang ini adalah makam dari Nyi Ratna Herang. Gitu yang bahwa ceritanya itu kan banyak banget ya. Ada yang bilang bahwa dia tenggelam di sungai lalu dimakamkan di sini gitu. Ada yang cerita-cerita lain lah. Terus menurut vision kamu dan pandangan kamu gimana? Barusan yang aku coba buat flashback sedikit, yang di sini yang warga percaya sebagai makamnya Nyi Ratna Herang itu kalau dari vision aku beneran. Jadi ini kita ngomong apa adanya ya? Ya, ini aku ngomong apa adanya sesuai apa yang aku lihat aja ya. Kan apa yang berkembang itu kan berbagai macam versi ya. Ini sesuai apa yang aku lihat aja. Kalau yang di makam di sini itu bukan Nyi Ratna Herang. Ada makam lain yang sebenarnya itu makam beliau gitu. Yang ada di sini, beliau yang ada di sini, aku kurang tahu yang di sebelah sana karena beliau nggak muncul. Tapi yang sebelah sini dia ada di situ, tepat di atas mata air itu. Sekarang ada di situ. Ini bener makam sebenarnya. Ini bener makam. Ini bener makam, tapi bukan. Cuman bukan Nyi Ratna Herang. Oke, terus aku sekarang tanya nih, yang kamu lihat pemilik ini ada di sana? Sebelah sini, tepat di atas mata air ini. Ini diri ada di sini. Iya, ini sebelah sini. Dia mau ada ke sini. Bisa jelasin aku wujudnya, posisi dia sekarang kayak gimana? Kalau mungkin fisiknya gitu. Kalau wujudnya beliau lagi menghadap ke aku, basically rambut bergelombang hitam gitu, cuman sebahu, pakai pakaian putih, cantik, cuman beliau wujudnya tegas yang galak gitu dengan tatapan mata tajam. Beliau ada di sini. Ada seseorang yang pernah datang ke sini, ziarah datang ke sini karena dipercaya di tempat ini adalah makam beliau. Beliau ingin sekali ketemu sama Nyi Ratna Herang, cuman beliau ketemu sama dia.
si sosok ini, dan sosok ini itu memang mirip sekali dengan Wiratna Herang. Jadi si orang itu langsung menyimpulkan aja kalau beliau ini Wiratna Herang gitu. Jadi berkembang di sini kalau tempat ini adalah makam Wiratna Herang. Berharap mendapat jawaban tentang misteri Wiratna Herang, malam ini saya dan Intan akan menelusuri pemakaman umum Makam Parigi. Makam Parigi. Jadi nanti kita naik ya, kayak mobilnya tuh tempatnya tuh di atas perbukitan. Ya. Kita naik ke atas, dan di atas nanti kita nemuin ada beberapa makam kuno yang biasa didatangi oleh beberapa warga di Ciherang. Mungkin kita bisa cari tahu ada hubungannya nggak sih sama tempat tadi yang kita datangin. Gimana? Iya, coba. Kita harus ngelewatin. Iya, kita harus ngelewatin makam umumnya sebelum kita sampai sana, dan ngelewatin sawah. Panjang juga kayaknya perjalanannya. Lumayan juga. Jadi sekarang kita sampai ini di makam kuno yang saya tadi bilang. Di sini ada 2 makam Intan. Yang di sebelah sana itu makam dari Syekh Mangkubumi, dan yang sebelahnya itu istrinya. Sebelahnya ini istrinya. Iya. Mungkin kita bisa doain dulu. Dengerin ada langkah kaki nggak? Aku ngerasa panas. Kalau bisa dengar langkah kaki. Fokus, Ray. Langkah kaki berat. Iya, langkah kaki berat. Kamu dengar? 1 kali doang. Coba buat dengerin lagi. Pakai sepatu gede, Iya, langkah berat. Aku bilang langkah berat. beliau apa istri? Beliau ada istrinya. Wujudnya kayak apa sih? Syekh Mangkubumi. Ya, namanya itu. Sini Darang. Ini beliau ada di sini. Pakai kain. Kayak wali-wali zaman dulu bisa bayangin kan kayak Ada bobot ya. tapi warna kuning. Ininya kain aja gitu, terus dia pakai kalung tasbih. Ininya coklat, ininya putih, pakai kalung tasbih coklat. Tasbihnya yang besar-besar gitu. Terus kalau untuk wajahnya kayak yang berwibawa, bisa bayangin berwibawa, terus yang dia senyum menerima di sini. Ya, ada putih.
Gitu. Pengen lihat? Enggak. Beliau ada di sini. Jadi kan tadi emang kamu udah nanya dan memang beliau tidak ada hubungan keluargaan atau hubungan dengan Nyi Ratna Herang. Tapi memang beliau sepertinya lebih dulu ada dengan Nyi Ratna Herang yang di Ciherang ya. Itu beliau tahu nggak tentang Nyi Ratna Herang itu siapa, seperti apa, wujudnya seperti apa gitu. Kamu coba lihat katanya sama beliau. Coba. Nyi Ratna Herang itu sosok perempuan yang kalau menurut beliau bukan penari, cuman beliau sosok perempuan yang tadinya tuh orang biasa, cuman dia sangat cantik. Menurut beliau. Ya. Kamu dengar baru. Kan usianya jauh di bawah beliau bilangnya seperti itu. Jadi bukan penari, tapi dia memang sosok yang sangat cantik. Banyak yang suka sama dia. Tapi berasal dari orang biasa. Pengawalnya datang kan? Pengawalnya datang. Kayak ini, pengawalnya Syekh. Sama itu. Pengawalnya Syekh. Siapa tadi? Tapi bentuknya kok kayak binatang dua. Yang satu harimau, yang satu seperti monyet. Tapi nggak ganggu dia di belakang beliau. Yang monyet itu kayak cuman perwujudan dari jin aja, dia bukan bentuk aslinya seperti itu. Barusan bilang kalau dia itu si monyetnya itu cuman pengawalnya beliau yang jaga-jaga kalau ada yang melakukan penyerangan sama beliau gitu. Sama yang harimaunya itu monyet di sebelah sana Rani. Monyet di sebelah sana. Ini harimaunya sebelah sini. Harimaunya itu belang Gede. besar sekali. Coklat hitam. Jadi pas kami lagi manggil sebelum pengawalnya beliau datang, memang beliau tahu niat kita baik ya. Iya. Makanya beliau tanya juga bisa jawab dengan baik. Dia tahu banget sejarahnya kayak gimana. Pas pengawalnya datang juga baik-baik aja. Iya, cuman kayak yang nggak apa-apa sih, cuman yang monyet ini aku nggak tahu siapa, kayak yang dia tuh jagain kalau ada serangan aja. Gitu. Ya, terus beliau enggak selalu pakai baju merah, tapi memang seringnya nampakinya sama orang-orang tertentu itu pakai kayak baju adat. Aku kurang tahu adat mana ya, cuman yang bunga-bunga merah gitu, terus rambutnya bergelombang panjang hitam, persis banget yang pernah aku lihat. Dia menggambarkannya seperti itu. Yang kamu jelasin aku tadi. Iya, dengan alis tebal hitam, tatapan mata, kedua mata tajam, cantik, cuman tegas, kayak kesannya galak, cuman sebenarnya enggak gitu. Sering apa sih ya? Kayak sering ketemu sama Syekh. Sering ketemu sama beliau. Tapi kayaknya kita nggak bisa berlama-lama di sini deh, Ran. Karena takutnya ada beberapa pihak yang kurang menginginkan kita lama-lama di sini. Ya kalau kamu bilang kayak gitu ya udah coba. Ini ada makam satu lagi. Ya. Namanya kalau nggak salah ya Syekh Pulau Damar. Tapi aku nggak tahu dia itu ada hubungannya apa dengan Syekh Mangkubumi, apa bisa istrinya atau apa gitu kan. Tapi kalau aku melihat dari tempatnya ya, sepertinya makam ini tuh jarang dikunjungi sama orang-orang, daripada yang tadi lebih bersih Ya. aksesnya juga lebih mudah. Itu kamu bisa kasih informasi aku nggak? Bisa. Aku tanya ke dia siapa beliau dulu ya. Syekh Pulau Damar. Beliau lebih tua daripada Syekh Mangkubumi, lebih tua. Terus dia pakai peci. Beliau pakai kayak kain dibuat di lehernya gitu, warna hijau.
kamu bawa tongkat. Beliau lebih tua daripada Syekh Mangkubumi dan beliau nggak ada hubungan keluarga, cuman kayak Syekh Pulau Damar, Syekh Mangkubumi itu kayak orang-orang penting yang dihormati di zamannya gitu. Terus yang di sini kalau aku lihat lebih sering sampai detik ini lebih sering didatengin orang daripada yang di bawah. Lebih banyak yang minta-mintanya di sini. Malah di sini ya? Ya. Tadi kan aku bilang sama kamu kayaknya ini lebih jarang didatengin orang. Iya. Karena sering. Tapi malah lebih sering. Lebih sering, ya. Barusan ini sih kayak gitu di belakang kita. Siapa? Leo. Kan tadi aku coba. Datang nggak? Iya. Mana? Coba buat di ini belakangku persis. Kayak gitu kayak menandakan kalau beliau sudah hadir. Karena tadi sempat aku undang beliau buat hadir ke sini buat kita bisa tahu ceritanya kayak gimana gitu. Ada Di tengah kita. Mau nanya apa lagi, Ras? Ya, coba mungkin beliau juga bisa menjelaskan tentang di Ratna Herang. Kalau Syekh Mangkubumi nggak ada hubungannya, kalau beliau lebih tua pasti nggak ada hubungannya ya. Nggak ada. Tapi kalau hubungannya nggak ada, hubungan sanak saudara nggak ada. Bahkan beliau tidak mengenal siapa Ratna Herang. Tidak mengenal. Kamu udah nanya tadi? Iya. Beliau jauh lebih tua daripada yang di bawah tadi. Masih kita nggak? Masih. Kayak apa ya? Kurang begitu menerima kita dengan baik. Iya. Iya. Yang ini beda sama yang tadi. Kalau ini kurang begitu menerima kayak apa ya? Kayak galak. Tapi kayak ya oke lah beliau masih mau jawab ya. Ya. Siapa atau apa gitu. Yang lainnya sih nggak ada hubungannya sih Ran, cuman aku dari tadi keganggu aja di sekitar banyak banget rame. Banyak banget yang hadir di sini. Itu aja sih yang mau aku tanyain. Aku ngajakin kamu ke yang ini karena memang kemarin aku udah datang dan aku nggak tahu nih di sini kayaknya memang lebih nggak terawat tapi ternyata lebih sering datengin orang gitu. Ya karena memang orang-orang datang ke sini itu bukan berniat baik buat merawat atau apa. Mereka yang lebih menginginkan sesuatu dari makam ini. Dapat nggak? Beliau ngasih atau itu? Ya beliau. Memang beliau. Apa biasanya tangan keluar? Yang dikasih? Bentar deh Ran. Kayak yang tadi aku bilang beliau kurang begitu welcome sama kita. Yang kamu tahu tongkatnya? Bentuknya seperti ini panjang. Itu dikalungin di leher aku barusan. Kayak yang ngapain sih gitu? Gitu ya? Ya. Terus kenapa tadi nanya apa? Yang itu ya, yang datang ke sini memang beliau kasih, memang dikasih kebanyakan batu. Terus iya. Banyak yang bertujuan kurang baik aja di sini. Tapi memang beliau ngasih. Udah cukup kayaknya itu yang perlu aku tahu di tempat ini. Iya memang. Kita ini aja. Lanjut aja ya. Pagi dari sini. Oke, pamitan dulu deh Tan kayaknya Tan. Biarin aja beliau nggak mau pergi. Kayak Penelusuran mencari makam Nyi Ratna Herang, Ronggeng Cantik, Desa Ciherang, Kuningan, Jawa Barat, kami lanjutkan. Ketika akan menuju ke makam keempat, yang biasa disebut makam panjang, sesuatu terjadi pada Intan. Intan yang punya kemampuan berkomunikasi dengan makhluk gaib, kerasukan. Intan. Tar.
Warga sekitar berdatangan untuk sekedar melihat atau mencoba menolong Intan. Taruh bang. Ini nih. Minum. Mana kaki ini? Udah bang. Dari belakang ya. Pak. Kira dulu. Masih gue jalan dulu. Intan bercerita apa yang dirasakannya saat kerasukan malam itu. Saat itu, Intan tiba-tiba merasakan tubuhnya lemas. Energi mistis yang kuat di makam Parigi terganggu dengan kehadiran tim angker banget. Entah mengapa, Intan juga merasakan kehadiran energi dari makhluk lain yang berasal dari luar makam. Tak kuat menangkal energi besar itu, Intan kerasukan. Penelusuran kami memang tidak selalu berjalan lancar. Seperti yang kami alami di makam Panjang di Desa Ciherang, Kuningan, Jawa Barat. Sosok Nyi Ratna Herang, Ronggeng Sohor yang meninggal di usia 19 tahun, hingga kini tetap menjadi misteri. Biarlah ada banyak versi kisah Nyi Ratna Herang. Apakah dia Ronggeng atau putri Raja Pajajaran yang tewas dikejar-kejar sekelompok pemuda? Yang jelas, kutukan Nyi Ratna Herang masih ditakuti hingga kini. Di Ciherang, Kuningan, Jawa Barat, tak ada anak gadis berani berambut panjang. Bahkan mereka diungsikan ke desa tetangga hingga usianya melebihi 19 tahun. Begitulah kisah Nyi Ratna Herang tetap dikenal masyarakat Desa Ciherang.